Pasti udah pernah dengar kan soal pasukan terakota? Tapi percaya deh, kisah di baliknya itu jauh lebih misterius dan keren dari yang mungkin kalian bayangin. Yuk kita bongkar bareng rahasia yang udah terpendam lebih dari 2000 tahun ini. Oke, cerita kita mulai dari tahun 1974 di Provinsi Shanxi, Tiongkok. Waktu itu lagi musim kemarau parah, sekelompok petani lokal lagi berusaha cari air dengan cara menggali sumur. Lagi asyik-asyik gali, tiba-tiba, duk, sekop mereka kena sesuatu yang keras banget. Pas dilihat, ternyata itu bukan batu biasa. Itu kepala patung tanah liat seukuran manusia asli yang kayak lagi natap mereka dari dalam tanah. Mereka tuh nggak nyangka sama sekali kalau yang mereka temukan itu bakal jadi salah satu penemuan arkeologi paling gila di abad ke-20. Mereka baru aja membangunkan sebuah pasukan bawah tanah yang udah tertidur ribuan tahun. Jadi, yang mereka temukan itu bukan sekedar patung biasa loh. Ini adalah barisan terdepan dari sebuah pasukan abadi yang dibangun buat satu tujuan, menjaga makam kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, di kehidupan setelah mati. Coba deh bayangin, ada sekitar 8.099 prajurit seukuran manusia. Dan yang bikin merinding, setiap prajurit itu punya muka yang beda-beda. Nggak ada satupun yang sama. Mereka semua dikubur dalam formasi militer, siap tempur di alam baka. Ini nunjukin betapa gila dan ambisiusnya sang kaisar. Nah, semua pasukan ini dibuat dari apa yang namanya terakota, yang artinya tanah bakar. Ini jadi bukti nyata betapa luar biasanya keterampilan para pengrajin di zaman dinasti Qin. Dan ini tuh bukan proyek iseng-iseng ya. Ini adalah obsesi seumur hidup kaisarnya. Pembangunan makam ini udah dimulai dari pas dia baru umur 13 tahun dan katanya mempekerjakan sampai 700.000 pekerja selama hampir 4 dekade. Nah, dari skala dan detail yang luar biasa ini, muncul satu pertanyaan besar yang bikin para sejarawan garuk-garuk kepala selama bertahun-tahun. Iya kan? Gimana coba caranya? Bikin 8.000 patung unik yang beratnya ratusan kilo, 2.200 tahun yang lalu. Ini produksi massal, tapi kok hasilnya bisa personal banget? Ternyata jawabannya ada di desainnya yang jenius banget. Jadi gini, badan prajuritnya itu dibuat berongga. Tujuannya biar lebih ringan dan gak gampang retak pas dibakar. Tapi bagian lengan sama kepalanya justru dibuat padat. Ini biar para pengrajin bisa ngukir detail-detail wajah yang unik itu. Dan juga biar patungnya cukup kuat buat megang senjata beneran. Keseimbangan sempurna antara seni dan teknik. Tapi tunggu dulu. Kejutannya nggak berhenti di situ. Penampakan pasukan yang kita lihat sekarang itu beda jauh sama wujud aslinya. Dulu itu setiap prajurit dilapisi pernis dan dicat warna-warni, cerah banget. Sayangnya, begitu kena udara pas pertama kali digali, lapisan cat yang rapuh ini langsung rontok jadi debu, cuma dalam hitungan menit. Duh, ini kehilangan besar banget buat dunia arkeologi. Oke, selain prajuritnya sendiri, ada misteri lain yang gak kalah keren. Coba tebak apa? Senjata-senjata mereka. Para ilmuwan tuh bingung banget selama puluhan tahun. Kok bisa sih senjata-senjata perunggu yang ditemuin di sana? Pedang, tombak, busur silang? Setelah 2000 tahun lebih di bawah tanah, kondisinya masih sempurna. Masih tajam banget kayak silet dan bebas karat. Awalnya, ada teori yang gila banget. Katanya, para pengrajin dinasti Qin itu udah nemuin teknologi anti karat super canggih pakai lapisan kromium. Padahal ya, teknik ini baru ditemukan lagi di zaman modern di abad ke-20. Tapi, ternyata bukan itu jawabannya. Penelitian baru-baru ini ngebantah teori keren tadi. Jadi pengawetan super ini bukan karena teknologi futuristik kuno, melainkan karena tanah tempat mereka dikubur. Ya, rahasianya ada di tanah Xi'an itu sendiri. Jadi, tanah di sana itu sifatnya agak basah, partikelnya padat banget, dan kandungan organiknya rendah. Kombinasi ini jadi kayak kapsul waktu alami yang bikin perunggu nggak gampang karatan. Tapi, dari semua penemuan hebat ini, ada satu misteri paling besar. Sebuah tempat yang setelah 50 tahun diteliti, belum pernah ada yang berani sentuh. Ada catatan dari sejarawan kuno bernama Sima Qian. Dia nulis tentang istana bawah tanah yang isinya sungai-sungai merkuri cair dan jebakan-jebakan mematikan, kayak busur panah otomatis yang katanya siap nembak siapa aja yang nekat masuk. Dulu sih ini dianggap cuma legenda aja ya. Tapi pertanyaannya, kenapa?
Kenapa dengan teknologi kita yang secanggih sekarang, makam utama kaisar ini masih disegel rapat-rapat? Jawabannya tuh campuran antara rasa hormat yang mendalam dan ya kehati-hatian ilmiah yang serius. Sederhananya, kita emang belum siap. Risikonya terlalu besar, bisa merusak artefak yang tak ternilai harganya, ancaman racun merkuri yang nyata, dan teknologi kita juga belum cukup canggih buat nanganin situs Rapu Yeni. Dan soal merkuri, itu bukan isapan jempol loh. Sampel tanah di sekitar makam yang belum dibuka, itu nunjukin kadar merkuri 100 kali lipat lebih tinggi dari normal. Ini bukti kuat banget kalau catatan kuno soal peta merkuri cair itu kemungkinan besar beneran ada. Jadi ya, penemuan luar biasa ini tuh ceritanya belum tamat. Ini adalah kisah yang masih terus ditulis. Dan masih banyak banget rahasia yang nunggu buat diungkap. Biar kebayang nih, selama 50 tahun, lebih dari 8.000 prajurit yang ditemuin, baru sekitar 1.200 yang berhasil disusun ulang dari ribuan kepingannya. Dan pekerjaan ini masih terus berjalan sampai sekarang, setiap hari. Pasukan terakota ini lebih dari sekedar peninggalan masa lalu. Ini adalah misteri yang masih hidup. Sebuah janji akan penemuan-penemuan baru di masa depan. Dan ini bikin kita semua jadi bertanya-tanya, kalau pasukan penjaganya aja udah semegah ini, keajaiban apa lagi ya yang masih tersembunyi di dalam makam sang kaisar yang masih terkunci rapat itu?